Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Jiandao. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang kini diperlihatkan Lord Sui yang sudah mengalahkan Yunqi dan kini membawanya pada kediamannya. Sontak melihat hal itu, kelompok Yinsa Auto terkejut dengan Sui yang bisa mengalahkan Yunqi dengan begitu mudah. Alhasil mereka bertiga pun menjadi mulai ketakutan dan meminta Chu Xilang untuk kembali berakting sakit perut agar bisa pergi dari kediaman Sui. Namun Sui menghentikannya, di mana ketiga orang ini diminta terlebih dulu untuk meminum teh yang telah dibuat. Menurut Hong Jun, teh buatannya mampu meringankan sakit perut dan juga mampu memperlancar saluran meridian. Awalnya ketiganya seperti enggan untuk meminumnya, tapi dikarenakan takut pada Lord Sui, jadinya mereka pun menurutinya. Dan di saat yang sama muncullah Juking dari Akademi Tian Yuan yang sejak dulu mengincar orang-orang Yinsa. Jelas melihat kalau kelompok Yinsa ada di kediaman Sui bersama dengan Tuan Chen. Jadi dia pun auto menuduhnya kalau mereka sudah bekerja sama. Akan tetapi Tetua Zhou menyangkalnya jika kedatangan mereka ke kediaman Sui adalah untuk mengunjunginya dan kebetulan di kediaman Sui terdapat 3 orang dari Yinsa. Tapi Juking tidaklah mempercayainya karena dirinya sendiri melihat jika mereka sedang minum bersama. Dan jika tidak satu kelompok dengan mereka, maka Sui dan Tuan Chen haruslah menangkap para penjahat tersebut. Segera Tuan Chen menjadi agak tersinggung dengan tuduhan Juking, di mana selama bertahun-tahun dirinya selalu menjadi garda terdepan untuk memberantas kejahatan dan kini malah direndahkan dan diragukan. Lagi-lagi si Juking tetap tidak percaya dan meminta untuk membuktikan perkataannya. Dia pun meminta Tuan Chen untuk menangkap kelompok Yinsa. Dengan begitu Juking pasti akan percaya. Di saat pertikaian terus memanas, barulah Lord kita pun datang dan meminta Juking untuk bersikap sopan ketika memasuki pada kediaman orang lain. Sontak Juking tidaklah menghiraukannya dan kini malah mengeluarkan pedangnya untuk bersiap melakukan baku hantam. Dari samping salah satu dari kelompok Yinsa bilang jika wanita di depan mereka ini merupakan orang yang sangat kasar dan juga kejam serta meminta Sui untuk bekerja sama dalam membabatnya. Akan tetapi Sui menolaknya, bahkan dia mengetahui niatan dari ketiganya yang ingin memalukan fitnah untuk dirinya. Mendengar penolakan itu, mereka pun mengira jika Sui memanglah takut dengan wanita itu dan tidak mau bergabung dengan mereka. Awalnya ketegangan antara Juking dengan Tuan Chen akan diakhiri dengan pertarungan. Tapi Sui menghentikannya dikarenakan ini adalah kediamannya, jadi dialah yang akan mengusirnya. Segera Tuan Chen pun mengiyakannya serta dia juga ingin melihat kemampuan Sui yang sebenarnya setelah diberitakan kalau Sui yang telah mengalahkan Mu Changtu. Tak basa-basi lagi, Sui pun mulai mengeluarkan pedangnya yang membuat ketiga kelompok Yinsa pun bergerak untuk melakukan serangan. Dan dari sinilah pertarungan pun dimulai. Pada saat itu wanita kelompok Yinsa kemudian menggunakan sebuah teknik yang bisa memunculkan mayat hidup. Tapi Sui dengan sigap menghentikannya.
Dari arah Juking, salah satu kelompok Yinsa kemudian muncul untuk menyerangnya, namun berhasil ditahan yang membuat dia pun kembali kabur. Kali ini giliran Lord Sui yang mulai beraksi dengan mengeluarkan teknik berpedangnya. Hanya dalam satu gerakan semua makhluk di dekat mereka auto menghilang. Sontak hal ini mengejutkan Tuan Chen karena gerakan Sui sangatlah indah. Setelah melakukan serangan, dua orang kelompok Yinsa mencoba untuk kabur dari kediaman Sui. Akan tetapi Tuan Chen tidaklah membiarkannya dan menendang keduanya. Begitu juga dengan Sui yang kini terbang ke arah Juking untuk mengeluarkan satu lagi yang sedang bersembunyi. Namun Sui tidaklah ingin membantainya, terbukti ketika Juking menyerangnya, Sui lantas menghentikannya. Sontak Juking pun menjadi kesal, tapi Sui menjelaskan kalau mereka merupakan tamunya. Jadi semua tindakan di kediamannya harus atas kemauannya. Baik Juking dan Sui pun mengejar salah satu dari mereka. Membuat keduanya pun khawatir dan berniat menolong, tapi dihentikan oleh Tetua Jao. Alhasil keduanya pun memutuskan untuk menggunakan kartu trup mereka, yaitu teknik pesona dari si wanita. Terbukti teknik tersebut sangatlah ampuh, bisa dilihat Hong Jun yang terkena teknik tersebut langsung menjadi tidak terkendali. Tapi jelas Tuan Chen lantas menghentikannya dengan meninjunya, yang bahkan membuat si wanita auto terpental dan mengeluarkan seteguk darah dari mulutnya. Si wanita begitu tidak percaya jika teknik pesonanya tidaklah mampu untuk menyerang Tuan Chen. Yang sudah jelas menurut Tetua Jao, kalau Tuan Chen sudah menjadi kuat karena dia sudah berkelana di Gunung Darah dan yang pasti tidaklah akan tertipu dengan teknik jahat si wanita. Dari sinilah pertemanan dari ketiganya pun akhirnya retak, di mana salah satu dari mereka memilih untuk kabur dengan mengorbankan si wanita. Alhasil si wanita pun akhirnya dapat dikalahkan. Di sisi lain Sui dan Juking teruslah mengejar salah satu dari mereka. Namun tujuan antara Sui dan Juking memanglah berbeda karena si Juking ingin menghabisinya sementara Sui ingin menangkapnya. Alhasil keduanya pun bertikai dan memulai baku hantam. Melihat pertikaian mereka, si penjahat pun diam-diam ingin kabur dengan teknik pelariannya. Keduanya pun yang melihatnya segera mengeluarkan serangan, namun hal itu sudah terlambat karena si penjahat sudah melarikan diri. Namun jika sudah berada di hadapan Sui, siapapun tidaklah mampu untuk kabur karena bisa dilihat Sui pun kembali berhasil mengeluarkan si penjahat dari persembunyiannya. Awalnya Juking ingin segera menghabisinya, tapi salah satu dari mereka kemudian menyelamatkannya dan kabur dari sana. Melihat hal tersebut, Sui tidaklah membiarkannya dan kini bergerak untuk mengejarnya. Awalnya Juking juga ingin mengejarnya, tapi dihentikan oleh Tuan Chen karena menurutnya Lord Sui sudah pasti akan menangkapnya. Di perjalanan orang tua tersebut kemudian melemparkan rekannya ke arah Sui yang membuat dia pun auto pingsan. Menyangka tindakan tersebut mampu membuatnya kabur dari Lord Sui. Tapi hal itu salah besar. Dikarenakan Sui bilang tidak ada yang mampu untuk kabur dari hadapannya. Jadinya hanya dengan satu serangan aja orang tua itu pun akhirnya tersegel. Namun segel yang Sui buat nampaknya masih mampu dihancurkan olehnya, membuat Sui pun sedikit mengaguminya karena telah mampu menghancurkan segelnya. Tapi kali ini Sui beneran tidak akan melepaskannya. Dia pun mulai mengeluarkan pedangnya dan menyerangnya. Satu serangan tersebut memanglah mampu membuat si orang tua menjadi kewalahan. Dan kini Sui melanjutkan serangannya yang akhirnya mampu mengalahkannya. Tapi di saat Sui akan mendekatinya, tiba-tiba dari belakang muncul sebuah pedang yang menyerangnya. Beruntung dengan sigap Sui pun menahannya. Yang nampaknya serangan dari pedang ini sungguh kuat, terbukti Sui pun terlihat sangat kewalahan. Yang ternyata serangan tersebut merupakan ulah dari pangeran kedua yang dulu pernah berjanji untuk melenyapkan Sui. Dan setelah itu cerita pun bersambung.
Lalu apakah Sui mampu melawan kekuatan pedang si pangeran? Jika penasaran langsung aja kita masuk ke spoilernya. Dalam cuplikannya, kekuatan dari si pangeran kedua nampaknya sangatlah kuat. Terbukti setelah melawan serangan tadi, Sui pun memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Akan tetapi pertarungan mereka tidak berlanjut dikarenakan di kediaman Sui terdapat banyak orang-orang kuat, jadinya sang pangeran pun memilih untuk mundur terlebih dulu. Setelah kembali pada kediamannya, di sana Yunki kemudian bangkit dari pingsannya dan Sui juga menanyakan sebuah harta kepadanya. Alhasil karena Yunki sudah tidak berdaya, akhirnya dia pun mengeluarkannya dan langsung memberikan pada lore kita. Lalu harta apakah itu? Jika penasaran, Mimin akan kembali lanjut di minggu depan. Baiklah, mungkin segitu dulu untuk cerita kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.